Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Lusa harapkan kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap dalam penyertaan Tuhan. Mari sebelum kita mulai kebaktian online pada pagi hari ini, kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa bersukacita mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik, hari ini hari apa adik? Hari Minggu loh, benar, hari Minggu adalah harinya Tuhan. Mari kita pujikan, hari ini harinya Tuhan, disambung dengan dengar dia panggil nama saya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke teman-teman, kita nyanyi bareng yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, hari ini kita memasuki cerita tentang perintah Tuhan Yesus yang kelima, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, mari kita menyaksikan cerita tentang anak-anak Imam Eli dan tentang Samuel yang taat dan hormat kepada orang tuanya. Halo adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang kisah anak-anak Imam Eli. Apakah adik-adik pernah mendengar cerita tentang anak-anak Imam Eli?
Adakah yang tahu siapa aja ya nama anak-anak Imam Eli? Ya, namanya Hofni dan Pinehas. Adik-adik, apakah kalian tahu kalau Hofni dan Pinehas juga adalah seorang imam? Ya, mereka menjadi imam sama seperti ayahnya, Imam Eli. Seorang imam melayani Tuhan. Mereka bertugas menjadi pengantara manusia dengan Allah. Pada waktu itu, ketika umat ingin memberi korban persembahan kepada Allah, maka seorang imam menjadi pengantaranya. Nah, Hofni dan Pinehas sebagai seorang imam seharusnya menjadi teladan dalam menaati perintah Allah. Tapi ternyata mereka berdua berbuat jahat di hadapan Allah. Apa ya yang mereka lakukan? Mereka tidak taat dan tidak hormat kepada Allah. Hofni dan Pinehas menggunakan kedudukannya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ketika ada umat yang ingin memberikan persembahan korban kepada Allah, mereka mengambil daging korban sembelihan yang seharusnya diberikan kepada Allah, tetapi mereka ambil untuk diri mereka sendiri. Mereka memandang rendah korban persembahan yang dibawa umat kepada Allah. Mereka juga memaksa dengan kekerasan hanya untuk mengambil dan menyenangkan diri mereka. Oleh sebab itu, perbuatan Hofni dan Pinehas sangat berdosa di hadapan Allah. Adik-adik, kalian tahu? Pada waktu itu, Hofni dan Pinehas berpikir bahwa tidak ada yang melihat perbuatan mereka. Bahkan ayah mereka pun tidak marah. Sehingga mereka tetap melakukan kejahatan di hadapan Allah. Kalau begitu, apa ya yang dilakukan Imam Eli sebagai ayah mereka? Nah, sebenarnya Imam Eli sudah menegur dan menasehati kedua anaknya. Karena Imam Eli tahu bahwa perbuatan anak-anaknya sangat salah dan berdosa di hadapan Allah. Tapi, kedua anak itu tidak mendengarkan teguran dan nasihat ayahnya. Mereka tidak taat kepada Imam Eli. Tuhan melihat semua perbuatan mereka, perbuatan Hofni dan Pinehas. Karena mereka tidak mau taat dan melakukan kejahatan, Tuhan pun menghukum mereka. Tapi adik-adik, ada cerita yang lain loh, yaitu keluarga Ibu Hana dan Bapak Elkana. Mereka mempunyai seorang anak bernama Samuel. Kalian masih ingat kan siapa itu Samuel? Ya, betul sekali. Samuel adalah seorang anak yang sangat diberkati karena dia taat kepada Tuhan. Samuel kecil bertumbuh menjadi anak yang baik dan disukai banyak orang. Samuel hidup disiplin dan patuh, baik kepada orang tuanya maupun taat kepada Tuhan. Berbeda seperti Hofni dan Pinehas yang mengambil segala sesuatunya untuk kepentingan diri mereka sendiri, mereka hidup serakah dan bersenang-senang. Tetapi Samuel tidak seperti itu. Samuel tidak mau hidup serakah dan mementingkan diri sendiri. Samuel selalu hormat dan taat kepada perintah Allah. Tuhan melihat perbuatan Samuel, maka Tuhan juga memberkatinya. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, gimana sikap Samuel adik-adik kepada orang tuanya? Benar, Samuel adalah anak yang baik, yang taat kepada orang tua, yang hormat kepada orang tua, dan tentunya dia juga taat kepada Tuhan. Nah, tetapi tadi gimana sikapnya Hofni dan Pinehas adik-adik? Mereka melanggar perintah ke-5, yaitu mereka tidak taat kepada orang tuanya, yaitu Imam Eli, dan juga sangat melanggar perintah Tuhan, ya adik-adik ya. Dia melanggar perintah Tuhan, perintah yang ke-5, yaitu tidak taat kepada orang tuanya. Dan juga mereka suka mengambil persembahan yang dipersembahkan umat Israel untuk Tuhan. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur ya, karena memiliki orang tua yang selalu membawa kita percaya kepada Tuhan dan membawa kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada orang tua kita. Kita patut bersyukur adik-adik. Selain kepada orang tua kita juga
harus hormat kepada siapa? Kepada guru kita, kepada hamba Tuhan, kepada Bapak polisi. Gimana caranya kita hormat kepada mereka? Kita harus berbicara dengan sopan ketika kita berbicara kepada beliau-beliau tadi. Kita juga harus berterima kasih atas pengajaran dari mereka. Nah, adik-adik, kalau kita sudah melakukan hal-hal itu, kita sudah menaati perintah Tuhan yang kelima. Nah, kalau kita merasa susah untuk melakukan perintah kelima ini, kita bisa berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dan meminta pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus selalu mengingatkan kita agar kita selalu hormat dan taat kepada orang tua kita. Apabila kita sudah taat dan hormat kepada orang tua kita, berarti kita juga akan mudah untuk taat dan hormat serta melakukan perintah Tuhan yang lainnya. Nah, sebelum kita menutup ibadah online pada pagi hari ini, seperti biasa ada ayat hafalan yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 12a ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu ya. Mudah sekali ya adik-adik ya. Nanti adik-adik seperti biasa menghafal, direkam dan suruh orang tuanya di-share ke grup kelas Indria. Selanjutnya kita akan melihat aktivitas teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu yang lalu. Ayo kita saksikan bersama-sama ya. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Iya. Dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, itu semua teman-teman kita sudah menghafal ayat hafalan dengan baik ya. Dosa tunggu yang lainnya juga bisa ya tentunya menghafal dengan baik ya. Nah, mari kita menutup ibadah online kita pada pagi hari ini dengan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberi kami firman untuk menghormati orang tua kami. Tolonglah kami Tuhan supaya kami senantiasa bisa menghormati orang tua kami sehingga kami tidak melanggar perintah Tuhan yang kelima. Tolonglah kami Tuhan supaya kami senantiasa mengingat firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap jaga kesehatan. Shalom.